Itu bayi-bayi adalah anak manusia, Pak, ya, atau Bu, panti sosial. Lagi anak hewan aja, ya, kalau diurus dari kecil dengan penuh kasih sayang oleh orang yang rawatnya dipisahkan, itu akan bersedih, ya, apalagi ini anak manusia. Hola netizen yang tercinta, kenyataan pahit tengah dirasakan YouTuber Pratiwi Novianti. Ia sedih mendapati bayi-bayi asuhannya diambil pihak dinas sosial. Padahal selama ini Pratiwi Novianti yang merawat anak-anak tersebut dari ODGJ. Pratiwi Novianti menangis saat bayi-bayi yang ia rawat dari ODGJ akan diambil oleh dinas sosial. Hal tersebut terlihat dari akun Instagram @pratiwinovianti_real pada Selasa 1 Agustus 2023. Alasan dinas sosial mengambil bayi yang dirawat Novi tersebut adalah soal prosedur. Namun kesalahan dan ketidaktahuan Novi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Seperti diketahui di kediamannya, Novi membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, di mana yayasan tersebut merawat bayi-bayi dari ODGJ. Dalam unggahan di media sosialnya, Pratiwi Novianti mengungkapkan keluh kesahnya seusai para anak asuhnya dijemput paksa oleh petugas dinas sosial. Hal tersebut sontak membuat Pratiwi Novianti menyinggung soal biaya yang ia tanggung dalam merawat semua anak asuhnya hingga ODGJ yang ia temui. Tidak hanya itu saja, Pratiwi Novianti juga tidak terima lantaran dirinya dilaporkan seolah memiliki kesalahan. Padahal selama ini dirinya melakukan hal baik dengan merawat banyak anak terlantar. Sementara itu, Pratiwi Novianti juga mengungkapkan soal kronologi para anak asuhnya dijemput paksa oleh dinas sosial. Ia menyebut bahwa saat itu pihak dinas sosial mengatakan dirinya tidak memiliki berkas lengkap dalam merawat anak-anak asuhnya. Pratiwi Novianti juga dengan tegas mengaku dirinya memiliki bukti berupa berkas resmi dalam mengurus anak asuhnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah ini nih, mirisnya Indonesia, mirisnya pemerintah Indonesia, yang dimana dijuluki dengan negeri sulap, yang sulapnya begitu luar biasa. Berbicara soal kasus yang terjadi kepada Novi, mungkin sangat miris ya melihat tindakan pemerintah saat ini, yang dimana tindakan kemanusiaan, rasa kepedulian terhadap sesama yang dilakukan oleh Novi harus diberhentikan oleh sistem dan prosedur yang menurut saya belum tentu memanusiakan manusia. Begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan kemanusiaan, yang dimana kita sebagai orang-orang sadar, kita sebagai orang-orang normal, dan kita sebagai orang yang mampu hidup dengan apa adanya dan lain sebagainya, dan yang mempunyai segala macam kehidupan, seharusnya ya seperti Novi dong, harus membantu orang lain yang dimana mereka membutuhkan bantuan kita. Tapi saya bingung dengan pemerintah saat ini. Kenapa saya katakan bingung? Karena kemanusiaan atau rasa peduli yang dilakukan oleh salah satu YouTuber yang namun mungkin di dalam bentuk rasa kepeduliannya melalui video-video yang sebenarnya dihasilkan dari cara ia membantu, saya rasa itu hal wajar sih sebenarnya. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Selama ini pemerintah di mana? Dinas sosial di mana? Begitu banyak masyarakat, begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan rasa kepedulian kita, rasa kepedulian pemerintah. Di mana? Toh ketika ada orang yang mempunyai rasa kemanusiaan, kok diberhentikan oleh sistem yang begitu belum jelas dan belum begitu pasti bisa memanusiakan manusia. Saya sebagai mahasiswa agen of change, agen of kontrol sosial, saya rasa tindakan ini sangatlah konyol oleh pemerintah. Tolonglah. Hai netizen Indonesia, kalian sudah tahu kan Novi sedang berjuang untuk mempertahankan bayi-bayinya yang sudah dirawat dengan penuh kasih sayang dari dalam perut, mau diambil oleh dinas sosial. Hello, masalahnya apa? Kalau memang perizinan, apa sih susahnya untuk dipenuhi, dibuat sekarang? Mungkin karena tidak ketahuannya Kak Novi dong. Itu bayi-bayi adalah anak manusia, Pak, ya, atau Bu, panti sosial. Lagi anak hewan aja, ya, kalau diurus dari kecil dengan penuh kasih sayang oleh orang yang rawatnya dipisahkan, itu akan bersedih, ya, apalagi ini anak manusia. Bagaimana nantinya antara Kak Novi dan bayi-bayi tersebut, itu akan luar biasa sedihnya. Kalau memang mau menjadi pahlawan, Pak, untuk masalah bayi-bayi yang memang mungkin bukan terlantar kalau di Kak Novi ya, terawat dengan baik, masih banyak bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar di luar sana
yang kurang segala-galanya. Kenapa nggak yang terlantar di luaran sana aja Pak yang diurus? Itu udah jelas-jelas Kak Novi merawat dengan baik gitu loh. Kalau memang ada peraturan yang memang belum dipenuhi dan memang itu tidak disengaja, memang ketidakketahuan Kak Novi, ya kenapa tidak suruh diurus aja gitu loh. Apa susahnya sih? Masalah jangan dipersulit Pak, ya dipermudah aja. Ini sudah merdeka, zaman dari kapan tahu. Masih ada perampasan aja seperti itu. Ya kasihan bayi-bayi yang sudah dirawat dari dalam kandungan mau dipisahkan sama orang yang sudah tulus menyayanginya gitu loh. Ya, ayo netizen Indonesia, waktunya kita speak up, mensupport Kak Novi biar bayi-bayinya tidak diambil oleh dinas panti sosial. Ya, buat Kak Novi tetap berjuang untuk bayi-bayinya Kak Novi. Jangan pernah lelah. Semoga niat baiknya Kak Novi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bantu dan support kakak atau ibu Novi Pratiwi untuk memperjuangkan anak adopsinya dia. Penilaian saya sebagai netizen atau warga Indonesia yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan untuk mengadu ke siapapun, saya yang punya hanya bisa mengadu dan melontarkan unek saya yang ada di video ini. Saya sangat setuju ya untuk ibu Novi Pratiwi untuk mengadopsi anaknya. Karena apa? Seorang anak manusia yang dibesarkan dan dididik dan dirawat dengan baik, apakah pantas untuk diambil? Dia udah punya tempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan dibantu sama orang yang punya keuangan seperti Kak Novi Pratiwi. Saya sangat senang nonton semua video-videonya dan saya sangat support. Bahkan saya kalau punya ada uang atau rezeki lebih, saya mau membantu sedikit atau membantu apalah untuk buat para netizen. Ayo dong kita bantu, kita support buat Kak Novi untuk mendapatkan anak adopsinya lagi. Tolong share video ini. Dan untuk Bapak Jokowi sebagai presiden kita yang ada di Indonesia, walaupun ada peraturan atau perlindungan anak, kalau memang anak itu ditempatkan dan diasuh dengan layak, apakah pantas harus diambil dan diambil dari orang tua adopsinya? Saya sangat merasa kecewa ya, walaupun ada peraturan. Kecuali kalau anak yang diadopsi itu kita telantarkan, kecuali kalau anak adopsi itu tidak kita rawat atau kita tidak bertanggung jawab atas setelah apa yang kita ambil dari orang, atau kita rawat, atau kita apakan lah pokoknya. Sedangkan semua yang dilakukan oleh Ibu Kak Novi atau Big Boss, kalau yang dibilang si artis kondang kita yang tahun era 90-an, saya sangat senang dan saya sangat support. Saya punya antusias masih ada orang baik seperti Kak Novi Pratiwi. Buat seluruh warga Indonesia, ayo kita speak up. Bahkan ayo lawyer Indonesia, tolong bantu Kak Novi untuk mempertahankan anak adopsinya. Karena semua yang dilakukan oleh Kak Novi semuanya berbentuk hal positif, tidak ada hal yang negatif. Bahkan dia mengasih panutan untuk orang-orang yang rezeki yang lebih. Kak Novi itu orang yang sangat mulia kalau menurut aku. Sangat mulia, sangat baik, sangat mempunyai hati nurani. Dia rela kesana kesini untuk membantu secara ikhlas untuk orang lansia, OGDJ, atau orang yang kurang waras, atau anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, atau orang tua yang punya anak yang tidak mencukupi ekonominya. Saya sangat salut. Semangat buat Kak Novi, semangat buat keluarga-keluarga yang ada di tempatnya Kak Novi. Ayo kita seluruh warga Indonesia, kita persatukan dan minta keadilan seadil-adilnya. Walaupun ada peraturan, tapi kalau peraturan ini ada dan juga masih bisa lah. Maksud aku kan gimana ya, kalau secara pikir secara kemanusiaan lah, kita bisa lihat dari konten-kontennya Kak Novi atau dari video-videonya Kak Novi. Untuk saat ini saya sebagai warga Indonesia atau netizen yang hanya bisa melihat dan menonton dan support, hanya bisa mendoakan semoga anak yang diadopsinya Kak Novi bisa segera kembali ke tempatnya Kak Novi. See you, semangat Kak Novi, thank you, salam dari Amoy. Nah, ini gue setuju sama Mbak ya. Harus sesuai prosedur dan melibatkan pemerintah. Mantap Mbak. Tapi mau nanya dong Mbak sama Mbaknya. Di daerah Mbak itu memang bener-bener udah bersih tuh. Jalanan tuh udah nggak ada lagi anak yang minta-minta. Lansia yang minta-minta itu. Aman ya? Mantep kalau aman.
Nah, jadi buat yang di luar-luar kota nih, selain daerah tadi, kita boleh nih mulai dari sekarang videoin anak-anak yang minta-minta di pinggir jalan ya, lansia gitu, kita videoin. Kita kirim ke platform media sosialnya Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Karena kayaknya pemerintah lagi concern banget nih sama rakyat-rakyat kecil. Mantap. Dan semoga memang udah bener di daerah tadi memang udah nggak ada lagi tuh orang-orang di lampu merah, anak kecil, lansia gitu ya. Kita dukung ya. Tapi kalau masih ada, ya tolonglah. Itu kan yang nyata banget tuh, ada di jalanan gitu. Boleh kali itu dulu tuh diurusin sampai kelar.